Raya Berdaya Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kedua pembacaan doa, tiga sambutan oleh Bapak Camat Raya Berdaya, empat penjelasan teknis pelaksanaan musrenbang kecamatan oleh tim teknis Bapeda Kabupaten Lombok Tengah, lima diskusi yang akan dipandu oleh tim kecamatan, dan yang terakhir pembacaan hasil kesepakatan pramusrenbang kecamatan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berkahnya acara, mari kita sama-sama membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, darah tumpah di sanalah aku berdiri dari panggung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kecamatan Urusan Agama kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa taqarrubana ma'ala hadza taqarruban mubarakan hasanan ma'suman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Camat Raya Berdaya dan sekaligus akan membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang derek yang hormati Ketua
tim fasilitator Pramusrenbang Kabupaten Lombok Tengah beserta jajarannya, yang dewek yang hormati Bapak dan Pos Ramil Kecamatan Palebaran Daya, yang dewek yang hormati Bapak KUA Kecamatan Palebaran Daya, yang dewek yang hormati Bapak Kepala Kadus, salah berjudul, Bapak Kepala Desa, ya ingatnya ke Kadus terus, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Sekdes yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, delegasi desa, masih marah selain dan delegasi desa yang saya hormati, saya cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga agenda kita di pagi hari ini dapat kita laksanakan sesuai dengan rencana dan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Inggih Agung Sinapura, Bapak Ibu yang saya hormati, matur kapiasih atas perkenan Bapak Ibu hadir di acara Pramusrenbang Kecamatan Palebaran Daya, dan mudah-mudahan ini tercatat menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Kemudian tadi dewek nyeletuk kadus yang ada di otak kami, karena Palebaran Daya 5 pemilihan kepala desa dan banyak masalah yang bebek hadapi, masalah kadus sehingga kadus itu terukir di otak saya. Mau nyebut kades, kadus itu pelosan. Jadi seperti itu. Agung Sinapura bukan berarti bahwa bebek lebih menghormati kepala dusun dari bapak kepala desa, tapi karena terus terang hari ini pun dari kemarin Dewa sudah berpikir bahwa hari ini ada 5 agenda yang semua tim sebenarnya, tetapi itu menjelibat di otak yang sehingga tadi Agung Sinapura kalau Dewek tidak ada di tempat, begitu tim di Kabupaten Rauh di tempat ini, karena dari pagi Dewek menunggu rencana Dewek membuka yang di sini lebih dulu, kemudian melanjutkan ke acara musrah pramuka di Kecamatan Palebaran Daya. Tetapi karena sering ditelepon di sana dan di sini belum mulai, akhir yang lawan nerajam istilah Palebaran Daya, nerajam dulu membuka acara di sana baru di sini. Dan 3 agenda yang belum Dewek selesaikan hari ini, dan mudah-mudahan kami bisa menghadiri. Inggih Agung Sinapura, Bapak Ibu yang saya hormati, Pramusrenbang di tahun ini sedikit berbeda menurut Dewek, karena tahun-tahun sebelumnya Dewek turun ke desa, kemudian kita kompilasi di sini karena tekanan dari beberapa pihak di dusun akhir cakap baik, semua usul kan baik ya. Akhirnya numpuk usulan-usulan dari desa, sampai numpuk usulan, akhir Dewek di kecamatan selalu mendapat protes sekian banyak dan sekian lama. Usulan-usulan ini tidak pernah ada yang terrealisasi. Jadi yang terima
karena memang begitulah kondisinya pada waktu itu. Tetapi di tahun ini adalah ada hal yang berbeda. Jadi ngapa musul banyak-banyak namun terrealisasi, namun terkabulkan. Harapan dewek dengan terbatasnya usulan-usulan di tahun ini mudah-mudahan selalu jadi lolos ya. Demikian itu KBR bersama tim, mudah-mudahan ini bisa lolos ya. Karena luwih kata lunas tidak terkabul, sedikit juga tidak terkabul ya. Terpuluh bahkan kau itu jadi camat perlu dipikirkan. Sebab yang namanya masyarakat jangan tidak dikasih pun bisa menjadi pemicu ya. Kenapa Dewek matur meramiki ini terbukti ya. Di Praya Baradaya ini ada kegiatan pembangunan jembatan 459 Pemoles. Justru sebagian bersyukur, tetapi di sisi lain dan di tempat lain lamun mondong sampah perlu jangkih terbau pembinaan jabat tanpa melalui penganggaran di APBD, kita kenapa tidak? Jadi seperti itu Pak. Jadi di sini ada namanya jembatan Serau yang menghubungkan dua desa juga, yaitu yang menghubungkan desa Seraga sama Teduh. Ini bertahun-tahun kita selalu, bahkan ketika Musrembang Dewek sampaikan kepada Bapak Bupati, dengan terbangunnya jembatan Pemoles pemicu juga di tempat-tempat yang lain. Belum lagi jembatan Gong Belatu yang tahun 2020 kalau tidak salah dibangun dengan dana ISO. Jadi sekarang sudah rusak. Justru masyarakat kenapa tidak dibuatkan seperti jembatan Pemoles? Kemudian ada jembatan Semper Geretok yang terputus itu. Masyarakat juga bersuara, kenapa kami tidak dibuatkan seperti Pemoles? Jadi kenapa ini saya sampaikan bahwa begitulah dinamika, begitulah yang terjadi di masyarakat. Dikasih juga masalah bagi yang lain, tidak dikasih masalah bagi semua. Jadi karena itu melalui kesempatan ini, melalui para Musrembang ini, titik-titik seperti itu yang menjadi selalu dipersoalkan oleh masyarakat. Belum lagi kemarin ada peningkatan jalan di Seraga, tetapi itu belum sampai ke perbatasan Lombok Barat karena ruas ini langsung berbatasan dengan Lombok Barat. Jadi dikasih setengah, yang setengahnya lagi menutup. Belum lagi membuang sampah yang selama ini terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Tapi mudah-mudahan di tahun ini Bapak Bupati langsung berjanji pada saat peresmian jembatan 459 Pemoles bahwa membuang sampah akan di-outmake. Kemudian Dewek sudah mengusulkan bersama Pak Kades untuk sampah dan batu jangkih dan Pontong Aja untuk jalur ruas dari Gong Belatu ke Batu Jangkih dan Pontong Sampah menjadi jalan kabupaten. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana. Jadi kenapa ini perlu kita sampaikan ya? Karena saran masyarakat, saran
manusia perlu dikasih tahu. Allah Maha tahu, tapi manusia perlu dikasih tahu. Kenapa dikasih tahu? Karena setelah tahu baru kita bisa bersyukur. Namun kita jangan bersyukur, masyarakat tidak bisa bersyukur. Karena itu pesan Bapak Bupati, kasih tahu, expose, berikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu. Kenapa masyarakat harus tahu? Supaya masyarakat itu bisa bersyukur. Jadi demikian konsep beliau, sehingga di hari ini dewe paparkan itu, dewe sampaikan itu, mudah-mudahan tim kabupaten mencatat dan setelah tercatat terrealisasi, kemudian ya baru kanggo nampang-nampang bahwa ini sudah tuntas. Oh, satu lagi yang mungkin yang selama ini belum tercatat di agenda, bahwa ada jalan yang berbatasan dengan Lombok Barat, yaitu di Sulit tempatnya, sadaya ke aspal masuk Lombok Barat, sadau ke aspal, karena ada wilayah kita yang masuk menyeberang di jalan itu ke barat, wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini masuk desa Gagak. Ini selalu rusak dan selalu menjadi persoalan yang terjadi di bawah. Mungkin itu yang Dewi bisa sampaikan. Untuk selanjutnya nanti mohon arahan dari UKB dan timnya, apa yang harus kami lakukan, apa yang kami perbuat demi Peraya Baradaya. Ingin Agung Sedampura tadi Dewi diminta untuk membuka acara ini, maka marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca umur kita. Mudah-mudahan dengan rahasia yang terkandung dalam Al-Fatihah, Allah akan selalu ridha kepada kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa berbuat, wabil khusus Peraya Baradaya dan pada umumnya Lombok Tengah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berakhirnya pembacaan buku kitab tadi, maka agenda kita di pagi hari ini resmi dibuka di Agung Sedampura. Apabila ada hal yang kurang berkenan, Allahumma wafiq ila aqwal mithari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kejelasan teknis pelaksanaan musyawarah kecamatan yang akan disampaikan oleh tim teknis dari Kabupaten Kabupaten. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Peraya Baradaya, yang kami hormati Bapak Forkopimda Kecamatan Peraya Baradaya, yang kami hormati Bapak KUA. Alhamdulillah tadi menyumbangkan doa beliau.
Yang kami hormati Bapak-bapak kepala desa di 12 desa di Kecamatan Peraya Barat Daya. Alhamdulillah sampun ada satu desa pemekaran ini. Bapak-bapak kadus, bapak-bapak sekdes mungkin yang hadir. Singkatnya semua hadirin yang hadir di acara Pramusrembang di Kecamatan Peraya Barat Daya untuk kita merencanakan rencana tahun 2024. Okay. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kita masih diberikan kesempatan hadir, masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di ruangan ini. Setahun yang lalu yang juga tim yang ditugaskan di sini Pak Camat, tak terasa ternyata sudah 1 tahun berlalu dan makin yang silaturahim lagi di ruangan ini di tempat yang sama dengan hadapan yang sama. Alhamdulillah masih kita berikan nikmat sehat. Okay? Salawat dan salam juga mari kita sama-sama haturkan di junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, keturunan kita semua nantinya mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ampura, ini mungkin tamunya sudah 1 jam yang lalu di Pak Camat. Hadir di siang apresiasi luar biasa. Harapan tiang nanti kita tidak lama-lama apa yang menjadi 7 prioritas dan kita sudah bungkus 2 dari 7 yang menjadi super prioritas tidak lama-lama kita putuskan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, ngapain? Jakarta jadi ngapain? Lalu itu apa? Kita akan berencana banyak-banyak, tapi ternyata nanti rencana-rencana ini hanya PHP. Tapi juga di sini di saat kita merencanakan, mungkin sampun disampaikan di semua desa bahwa ada mekanisme yang baru, di mana mekanisme ini sebenarnya kita merujuk dari atas, ya. Nah, jadi dari atas ini menurut Pak Camat, kita kabupaten provinsi hanya bisa memberikan masukan usulan hanya 3 per kabupaten, ya. Sehingga 3 per kabupaten turun lagi dari kabupaten 3 yang provinsi ke pusat. Kemudian dari provinsi ke pusat 3 per kabupaten, dari kabupaten ke provinsi 5, ya. Sehingga kita kemarin hasil rapat kami tim fasilitator di Bapeda akhirnya memutuskan, kalau begitu kita ngambil 7, jadinya kita suka barang-barang yang ganjil, jadi seperti itu. Jadi dari 7 itu juga tidak bisa karena kita melihat apalagi 7 dikali 12 berarti kita memiliki angka 84 usulan di Kecamatan Peraya Barat Daya, sehingga kita membuat lagi 2 usulan yang super prioritas yang akan diangkat oleh masing-masing desa. Jadi 2 kali 12 nanti kami akan mendapatkan 24 usulan dari Kecamatan Peraya Barat Daya. Kemudian ada bonus. Jadi ada bonus yang harapan kami nanti dari kabupaten, dari fasilitator semua, bonus bahwasanya diberikan 5 lagi usulan yang di situ kami harapkan tidak ada ego desa. Artinya sebenarnya di situ ada hak prerogatif Pak Camat bisa menentukan apa sih prioritas yang harus diangkat di Kecamatan Peraya Barat Daya yang menjadi isu sama-sama isu kecamatan. Seperti itu. Nanti mungkin kita akan mendengarkan masukan dari mungkin ada kalau ada UPT yang hadir, yang yang akan memberikan mungkin tanggapannya, sehingga dari tanggapan itu bisa kita memunculkan 5 dari apa yang menjadi super prioritas di kecamatan di luar dari 2 yang memang menjadi prioritas di masing-masing desa. Jadi nanti kami dari
fasilitator dari kabupaten itu akan mendapatkan 29 usulan dari Kecamatan Praia Barat Daya. Seperti pikir mekanismenya. Oke, jadi sampunan ini sudah kecamatan keempat. Artinya kami sudah melalui dari Kecamatan Jonggat untuk tim kami ini ambulan kami berbagi menjadi 3 tim, tinggal masing-masing tim 4 kecamatan, sehingga kami kemarin dari Kecamatan Jonggat kemudian Kopang, kami terus beranjak ke Praia dan makin yang terakhir di Praia Barat Daya. Insya Allah tidak akan terjadi sesuatu gesekan yang luar biasa karena di situ di 3 kecamatan alhamdulillah ketemu titik temunya mana yang akan menjadi prioritas dari kecamatan. Saya tidak percaya orang tadi kita datang saja, ampun Pak Camat, beliau sampun tetap masuk. Artinya saya yakin kita ini adalah pemikir-pemikir yang memiliki prioritas-prioritas yang tentunya bisa menyampaikan ego desa, ego pribadi, dan akan memunculkan usulan-usulan yang kiranya nanti akan dibawa untuk menaikkan nama dari Kecamatan Praia Barat Daya. Jadi mungkin perlu yang sampaikan secara garis besarnya sebenarnya itu pun arahannya dari atas, mungkin nanti bisa di crossing, bisa dilihat bahwa PMK 212 mungkin kalau yang senang baca virus lebih kan, di PMK 212 itu menyatakan bahwa arah pembangunan nasional itu adalah ke arah pendidikan dan kesehatan. Nah, sehingga menangkap dari 2 isu yang yang dikeluarkan atau dikumandangkan dari pusat itu, akhirnya kita juga Kabupaten Lombok Tengah menentukan yang apa yang menjadi isu strategis di tahun 2024. Nanti maksudnya kenapa dia membacakan ini? Nanti mungkin di saat ini sampai pertanyaan tentang 2 prioritas itu sampun ditentukan nggak masing-masing desa? Belum. Ada beberapa kecamatan yang memang sampun dari desanya kita masuk di sini tinggal hanya pleno dan hanya menyampaikan informasi bahwa yang dua prioritas itu sampun ditentukan di masing-masing desanya sebelum acara itu. Tapi kalau memang belum, ini dia akan membacakan kemana arah dari kebijakan RKPD rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah yang tentunya tidak keluar dari nanti arahan dari pusat tadi. Jadi yang pertama yang perlu mungkin biar kita sama-sama sama-sama paham bahwa tema pembangunan daerah tahun 2024 nantinya itu adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia. Karena sekali lagi yang bilang tadi memang arahnya pendidikan dan kesehatan artinya dari pusat arahnya. Jadi kita tema kita di tahun 2024 ini adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan inovasi daerah menuju akselerasi ekonomi yang berkelanjutan. Jadi itu adalah untuk menangkap dari arahan dari pusat. Nah, di mana prioritas pembangunan daerah tahun 2024 ini mungkin nanti menjadi catatan kita berbagi sekiranya nanti 2 prioritas itu kita berbagi peran masing-masing desa. Mungkin tidak akan numpuk di satu usulan dan kira-kira buang-buang kenapa enggak kita ambil peluang yang lain seperti itu. Jadi dia akan membacakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2024 ini adalah 1, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Tapi menjadi usulan itu menangkap dari itu seperti apa. 2, meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar dan pendidikan. Yang ketiga, standarisasi produk unggulan daerah. Terus kemudian yang keempat, memperkuat ekosistem pariwisataan daerah. Yang kelima, peningkatan produktivitas mutu produk pangan. Yang keenam, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketujuh, peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi. Saya yakin nomor 7 ini adalah yang paling diidolakan. Yakin ya.
Yang ke-8, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dan terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Jadi dari 9 kali nanti kita di saat kita diskusi untuk menyampaikan nanti itu konsep sampun ada di usulan kita akan sama-sama menentukan 2. Tidak usah lama-lama dan kita nanti saya yakin desa sudah punya prioritas yang dari sumber prioritas dari 7 prioritas disampaikan yang penting tidak keluar dari 111 usulan itu. Jadi kemudian nanti kalau sudah kita bungkus yang 2 kali 12 24 baru nanti kita akan menuju ke 5 usulan super prioritas yang akan menjadi apa istilahnya isu dari kecamatan. Isu strategis kecamatan. Isu strategis kecamatan. Sekali lagi, jika ada yang bisa dia sampaikan, pukul 11.16. Kita mungkin tidak terlalu lama-lama biar nanti jam 12.01 double sambal kita tutup. Kalian azan berumah kita langsung tutup aja. Gimana, setuju tak? Ya, jadi tidak usah lama-lama. Ya tergantung situasi. Ya, nanti makanya insya Allah ini kan tidak perencanaan yang baru terjadi ya. Ini adalah yang satu yang kalau orang Jawa bilang kulino dan biasa. Jadi artinya nanti lagi yang bilang kita sampaikan ego pribadi kita, ego sektor kita. Karena sebenarnya kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya sumber daya anggaran yang luar biasa, tidak perlu pendanaan. Gimana? Tinggal kita ajukan proposal jalan. Tapi masalahnya karena proporsi memang anggaran kita ini sangat terbatas, sangat minim, itu yang menyebabkan kita membuat prioritas di atas semua prioritas. Sampun nanti kita akan berproses, kita lanjut saja. Mungkin nanti silakan nanti namanya prioritas masing-masing desa akan kita sama-sama lihat. Di mana mungkin nanti masing-masing desa silakan langsung memilih mana yang menjadi prioritas super prioritas dari 7 prioritas yang ada. 2 super prioritas. Mungkin operator untuk segera mungkin memperlihatkan di desa mana yang dulu kita buka slide-nya. Sebentar dulu sebelum kita pilih. Iya. Oke. Masuk itu Pak Hari. Tim fasilitator perencanaan pembangunan daerah yang saya hormati, saya Daya dan Australia beserta segenap hadirin beserta perahu serebang. Dan langsung saja, pertama mencermati daftar menu usulan di tahun usulan. Itu ada hal yang tidak terlihat. Pengusulan tentang pengaspalan jalan, pembangunan jalan, ini tidak ada. Sedangkan Kecamatan Prayabardaya itu masih banyak desa yang belum tersentuh. Pertanyaan saya, apakah akan dikerjakan tahun 2023 ini sehingga tidak dimuat dalam usulan, ataukah memang kondisi ini sudah dilupakan oleh daerah, artinya tidak ada kepastian untuk 2008 dan tidak bisa mengusulkan. Karena saya lihat kalau usulan ini sangat sempit. Satu lagi tidak ada di situ bicara soal peningkatan jalan kabupaten, misalkan menjadi roadmap dan sebagainya. Jadi harusnya sebelum kita perahu serebang itu dimulai, ada penyampaian dan pakai informasi tahun 2023 sehingga kita tidak mengusulkan 2 kali. Kita tahu mana yang dikerjakan realisasi, mana yang tidak. Sama halnya dengan tadi, saya masuk ke soal 5 usulan dari prioritas kecamatan tadi. Kita sebelumnya mengusulkan relokasi pasar, lapangan kecamatan, karena Daya salah satunya tidak ada tempat penyelenggaraan event. Apakah itu realisasi tidak tahun 2023 sehingga kita bisa memastikan kita usulkan lagi atau tidak, kan gitu. Nah, karena memang kedua soal desa tadi, misalkan kita usulkan di lewat DUKPD ini kan
yang tidak bisa dibiayai oleh desa karena tidak cukup anggaran, bukan kewenangan desa, dan lain sebagainya. Sehingga harus clear kita soal semacam itu, bukan hanya memilah, bukan hanya memilih dua prioritas, bukan, tapi kita bicara rasionalisasi kebutuhan pembangunan agar terkoneksi ke daerah, sinkron dengan pembangunan daerah. Contoh misalkan tadi, KKB menyampaikan ada 9 super prioritas tadi kan, salah satunya tidak ada disebut penanganan rumah tidak layak huni, tapi di Bendung ini ada. Jangan-jangan kita sudah mengusulkan RT tapi di situ tidak ada. Nah ini yang harus dikelirkan maksudnya secara terbuka. Apakah ini ada di rencana SKP ini atau tidak? Sehingga kita bisa objektif dalam mengusulkan pada pagi hari ini. Sekali lagi memilih itu gampang, tetapi kita berbicara soal ada tidak ketersediaan anggaran untuk tahun 2024 terkait dengan tadi itu salah satunya adalah yang tidak dengar. Selanjutnya di bidang kesehatan sama, tadi prioritas juga kesehatan, tapi dia tidak lihat di sini ada di kampus usulan kita bisa mengusulkan puskesmas daerah terpencil karena puskesmas kita selalu over kapasitas. UGD PKM itu hanya 5 maksimum 3 sampai 5. Namun itu kalau memang ini menjadi prioritas kita di bidang kesehatan, kenapa tidak dimuat di sini di menu di kampus usulan bahwa kita bisa mengusulkan perambahan puskesmas di kecamatan ini dan lain sebagainya. Saya rasa di situ yang tidak bisa. Selanjutnya, kebetulan saya ingat kemarin Sekdes Labib juga menyampaikan bahwa kita juga harus clear ya, terkait dengan ada program yang diluncurkan lewat Bukir Dewan misalkan. Itu apa saja bentuknya? Paketnya biasa mana saja. Maksud saya tidak berbicara soal kita harus dapat atau tidak, tapi bicara soal apa istilahnya mensinkronkan pembangunan kebijakan dari semua komponen daerah ya, untuk membangun desa ini sebagai ikhtiar kita bersama membangun Indonesia dari desa. Ini saja mungkin yang perlu dia sampaikan. Selanjutnya terima kasih Pak Camat tadi sudah mengingat jembatan Kali Serahu. Satu lagi Pak Camat, karena tadi PKR sekali lagi selalu overkapasitas kursi tertentu yang mengusulkan puskesmas daerah terpencil atau puskesmas 3 Prayaberdaya di wilayah barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin tanyakan kepada tim Sekitar Tim kepada kalau kita lihat regulasi atau yang tahun kemarin itu masih ada 4 bidang dan polanya juga beda. Nah, kalau kita melihat di menu yang sudah dibagi itu satu pun tidak ada bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur tidak ada. Nah, oleh karena itu kesempatan ini saya katakan, ketika bidang infrastruktur tidak ada, lalu bagaimana dengan kondisi jalan infrastruktur desa yang ada? Ilustrasi desa. Kadang-kadang seperti ini berbeda. Nah, disinggung oleh Pak Camat tadi, tuntas persoalan jembatan yang menghubung bersama berdaki, kami masih punya 2 jembatan lagi yang memang luar biasa besarnya, yaitu menghubung Dusun Renseng ke Gerituk dan Dusun Serkan ke Gerituk. Nah, kemudian belum lagi jalan-jalan yang memang belum mulai sampai saat ini. Mohon petunjuk kemana kita akan usulkan? Apakah langsung ditangani oleh Kabupaten atau memang ada regulasi khususnya mengatur tentang ini? Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya pada itu tadi, memang ini juga tidak pernah masuk menjadi evaluasi tiap tahun oleh Pemda sendiri terkait dengan paket informasi kegiatan. Nah, tahun ini tidak ada sama sekali di UKP. Mungkin kemarin saya sulit bicara karena saya masuk tim masih di kantor, jadi tak enak saya juga bicara. Tapi kesempatan ini saya kritik. Kenapa beginian? Ibarat dari seorang selalu ditunggu oleh masing-masing desa.
pada akhirnya itu tidak ada. Nah ini sampai nanti ini juga belum ada jawaban yang pasti. Paket informasi di data tahun 2023 ini belum ada sampai saat ini. Nah, kalau aspirasi ada cuma paket informasi dari pemerintah. Barangkali ini yang dapat kami tanggapi pada kesempatan ini. Dua hal tadi, tentang bidang infrastruktur, kedua tentang paket informasi di data. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Camat Praibara Daya, Fasilitator Kabupaten, Bapak-bapak kepala desa yang hadir pada pagi hari ini, kemudian langsung saja ya. Pertama, sekedar mengingatkan tadi di awal sambutan Bapak Camat, mungkin beliau lupa atau bagaimana terkait dengan kondisi wajah kabupaten yang menghubungkan dua kecamatan yaitu Praibara dengan Praibara Daya, wakil khususnya Desa Bunir dengan Desa Pandan Indah, yang mungkin saat ini satu-satunya ruas jalan kabupaten yang sempat ditanami pohon pisang oleh warga, karena memang sama sekali tidak bisa dilalui, total tidak bisa dilalui. Mengingatkan saja Abdul pada kemudian selanjutnya ingin memastikan yang juga teringat dengan apa yang disampaikan oleh rekan yang kemarin terkait dengan dua usulan super prioritas ini. Kami ingin menegaskan di sini dan menanyakan apakah yang dua super prioritas ini wajib hukumnya dikerjakan atau hanya masih sekedar usulan. Artinya kalau hanya masih sekedar usulan, kenapa kemudian harus ada bahasa super prioritas untuk prioritaskan begitu? Wajib dikerjakan atau bagaimana? Contoh saja, misalkan pada kita akan mengusulkan fasilitas olahraga, artinya lapangan desa seperti itu. Apakah ini sudah menjadi hal yang mutlak, absolut untuk dikerjakan atau tidak? Kalau hanya tidak, ya kan kita usulkan. Yang penting usulkan begitu. Oke. Karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin sebuah kepastian, mungkin desa lain tidak akan berbicara dengan kita semalam ya. Tapi desa tempat artinya kalau tidak masuk di kamus usulan yang kami pegang, ini apakah sudah memang menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa itu tadi? Menyambung, apakah kalau tidak masuk di kamus yang kami pegang, apakah itu sudah pasti? Artinya memang kemarin Ibu Bapak mungkin bisa buka channel kiri kelompok, di sana Pak Bupati pada saat resmian bahwa tidak ada kata insya Allah kalau saya tidak lupa bahwa beliau mengatakan desa Putung Sapa dalam desa Putung Sapa kita akan kerjakan di tahun 2023 yang luas dari Lembang Bau ke Kebun Jeruk. Tapi kami mohon apakah itu sudah pasti sehingga tidak masuk di kamus usulan ini, karena mohon maaf pada Pak Camat atau dari kami yang dari imigrasi kadang-kadang ada bersuntuk sama jomut lebih semua kecamatan, tapi hasil yang kami tidak dapatkan. Kedua, apakah sistemnya masih ada delegasi yang akan melanjutkan usulan kita ke kabupaten? Sehingga kami mohon siapapun orang itu dan dari mana desa dia berangkat, mohon jangan hanya membawa ibu desa sendiri. Mohon karena bapak-bapak ini dulu untuk ke kabupaten, mohon membawa dari kecamatan untuk membawa 12 nama desa. Karena pengalaman dari dulu Pak ini, kalau delegasinya dari desa Batu Jaki, maka yang mendapatkan usulan itu hanya dari desa Batu Jaki. Mohon maaf Pak Odin, dari dulu beliau yang menjadi Bapak delegasi kabupaten. Sehingga tidak ada hasil untuk desa lain. Mohon maaf. Iya benar. Ya, terima kasih sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mempertegas saja dari pertanyaan pertama sampai saya ini terkait dengan
kampung susulan ini memang betul tidak ada kegiatan infrastruktur. Nah, di mana kami di Desa Unggah merupakan bibir masuk dari desa wisata Kek Mandalika. Jadi perlu saya ceritakan, ruas jalan dari Batu Bolok ke dalam itu sudah sangat tidak layak, sehingga sering sekali beberapa waktu kami mendapat kunjungan wisatawan terkait dengan pengrajin perak yang ada di Unggah. Tetapi bus yang mengangkut wisatawan itu tidak bisa masuk karena lebar jalan itu tidak sesuai, sehingga kami sangat mengharapkan untuk paling tidak, kalau memang tidak bisa dilebarkan, paling tidak bahu jalan itu sangat kami butuhkan, karena kondisi jalan di Desa Unggah itu menuju ke dalam itu sangat tidak layak. Sering sekali ini yang menjadi kendala kami ketika menerima wisatawan, selalu bus itu tidak bisa masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah 2 tahun berturut-turut dan saya sempat kawal juga di kabupaten untuk rehab pustu. Ini sudah menjadi prioritas pertama padahal, tetapi tidak bisa direalisasikan sampai sekarang. Jadi pemikiran kami, mohon maaf saja, Musrek Baldes ini hanya sekedar formalitas saja. Padahal kami di Desa Unggah ini sudah mencantumkan usulan kami berupa pustu itu, bahkan dari kecamatan sampai kabupaten kemarin itu sudah masuk di prioritas pertama, baik di tahun 2020, 2021, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Sehingga mohon maaf saja, kami beranggapan bahwa Musrek ini hanya sekedar formalitas, tidak ada realisasi sama sekali yang kami dapatkan. Mohon maaf. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Bapak dari Kabupaten balik ke kantor di Praia, tolong perhatikan jalan darat Ibu. Kalau perhatikan jalan darat yang ke arah utara, yang sampai ke Batu Jaya sana, coba lihat perbaikan amal sulam aspal bekas pipa. Itu sudah rusak, Bu. Kami lihat, kami lalui, itu sudah rusak. Tolong itu menjadi prioritas, karena itu menjadi jalan kabupaten utama yang ke Kecamatan Praia Barat Daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan masukan, yang bilang memberikan masukan, bukan penanya atau bukan ini, tapi memberikan masukan. Tadi dari Pak Kepala Desa Teduh, kemudian Mbak Cantik, kemudian dari yang mengundir Mandalika luar jalan itu ya, dari Mandalika ya, oke. Ini terus kemudian ngomong sampah juga dan mengambil desa. Saya bisa menyimpulkan bahwa infrastruktur, kenapa sih infrastruktur tidak masuk dalam konstitusi? Itu sebenarnya inti dari pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang keterbatasan kami kita semua juga ini di daerah itu adalah adanya arahan dari pusat, yang di mana arahan dari pusat itu adalah memang artinya pendidikan dan kesehatan, sehingga agak sedikit merubah pola kita meminimalisir dan memunculkan infrastruktur. Dibilang enggak, infrastruktur ada. Di situ ada 3 usulan di dalam usulan yang masuk ke dalam bidang fisik dan infrastruktur, yaitu ada pembangunan baru rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan sumur bor penyiapan air. Kenapa itu yang bisa masuk? Yang cerita, kenapa yang 3 hal itu yang bisa kami masukkan ke dalam usulan? Karena itu yang bisa memiliki benang merah dengan kesehatan. Karena di dalam tapi namanya urusan kesehatan itu sampun ditulis di situ. Pertama, tapi dia nggak hafal, udah dari apa? Yang jelas di situ dia bilang peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sehingga muncul, kan nggak mungkin dia akan menggunakan usulan silakan mengusulkan sarana air bersih, enggak. Makanya muncul di usulan itu adalah sumur bor yang RTLH. Kenapa RTLH? Itu untuk mendukung rumah sehat, untuk mendukung bidang kesehatan.
Sehingga kami pun dalam mengusulkan apa yang menjadi yang nantinya akan diusulkan oleh masyarakat tidak keluar dari arahan dari pusat. Terus mana jalan yang harus kami ini nanti? Silahkan kalau memang dari usulan 5 prioritas yang nantinya kecamatan itu akan usulkan, dia membuka peluang yang tidak terjadi. Nanti ini dia akan menjadi usulan demokratik di kabupaten. Silahkan nanti itu kalau memang itu yang menjadi prioritas dari kecamatan untuk diusulkan, nanti kita akan bawa di musrembang di kecamatan. Jadi baru 100. Nanti di musrembang di kecamatan jawab umum kami sampaikan kepada OPD nantinya yang terkait teknis ke sana. Kalau bisa nanti mudah-mudahan pelebaran daya ini nanti J1-nya itu Manggara 1 atau Pak Bupati yang akan hadir juga. Nanti disampaikan di situ Mas Pak Bupati waktu di Kongres kemarin. Tidak apa-apa. Mungkin beliau kan terlalu banyak bayaran saja beberapa 139 desa beliau istilahnya hadir dan beberapa hal yang mungkin dapat sampaikan di situ. Kami di sini fasilitator memfasilitasi untuk merekam apa yang menjadi prioritas di masing-masing kecamatan, 2 prioritas di masing-masing kecamatan, dan apa yang menjadi prioritas 5 prioritas di kecamatan. Nanti kalau untuk pendamping tadi misalnya, ternyata dari pemasangan pipa jalan kami rusak. Nanti akan coba kami koordinasikan dengan BWS. Kebetulan kalau pemasangan pipa dari intiknya Holga sampai dengan di Monster itu adalah urusannya dari BWS. Jadi sampai di pipa pengganti itu. Nanti akan coba kami koordinasikan. Tolong ada masukan dari masyarakat kami terganggu dengan jalan akses jalan utama yang menuju ke kawasan raya misalnya. Itu kami nanti bisa ya, insya Allah kita tahu bahwa saya mengatakan seperti itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi nanti silakan. Kenapa lagi-lagi yang bilang muncul tidak muncul infrastruktur yang kita nggak bisa di pusat sudah kita diarahkan begitu. Nah kecuali nanti demokratik bisa mungkin diusulkan lewat BHK mungkin nanti. Sudah seperti itu. Dan artinya bahwa ini adalah arahan untuk pendanaan APBD. Jadi bukan Bapeda yang buang-buang sama Bapeda itu. Jadi kami bekerja itu ada dasarnya, ada bergantung, ada kategori. Itu yang kami turunkan, itu yang kami sampaikan ke Gubernur. Terus kemudian untuk pertanyaan dari Pak Haris Barujanti untuk P, pakai informasi kecamatan. Kami sudah pegang dan sebenarnya di dalam surat edaran Bupati tentang bagaimana pelaksanaan pramus maupun sampai dengan musrenang yang disampaikan di kecamatan sampun dilampirkan yang namanya paket informasi kecamatan apa sih yang dikerjakan tahun 2023 ini di Kecamatan Parabayar Daya. Di sini sampun ada 181 kegiatan yang masuk di tinggi yang kami bisa hitung. Belum yang lagi dari APBN ya. Sekarang Pamsi masanya masuk di 2 desa. Sudah disampaikan kecamatan. Pamsi mas sekarang untuk yang APBN ini masuk di 2 desa. Desa Batu Jambi sama desa yang mana salah lupa. Belum Sandimas. Maksudnya bukan berarti sampuran ibu desa. Nanti artinya bahwa tidak mungkin tidak mungkin kita akan melakukan pramu sampai harus ada pramu dan tak kami besok musrembang sampai kami membuat pramu jangan pramu ini yang kami khawatirkan dan sampai kita lalui nanti di musrembang sehingga kita buat perencanaan kan uangnya terbatas karena sudah diarahkan sehingga kita perlu merencanakan tapi yang menjadi arahan dan dari santunan ada merasa bagaimana tidak ada Bapeda hanya melaksanakan sebagai fasilitator bagaimana nanti kami akan membawa 29 usulan dari mudah-mudahan
bisa memberi sama-sama kita paham, sama-sama kita maklum dengan hal tersebut. Biar nggak lama-lama kita langsung mengharapkan kedua dua santunan kita akan mempermasalahkan seperti yang sampaikan tadi. Dikit 20 dikit aja kita ini ada usaha, kita berusaha nanti akan diberikan yang maksimal. Ini buktinya tidak ada yang 181 ditambah lagi beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam itu. Pak Kades, semua yang hadir, Jadi nanti saya sengaja disebutkan satu pilihan ya. Karena begini usulan ini juga nanti kan setelah dibacakan yang kedua ya. Saya yakin ini orang sudah baca ya, dari desa. Apalagi ada bakatnya harus baca dua. Setelah itu nanti yang dibaca dari kecamatan tadi sudah memotret masalah ya. Ini dari kecamatan ini ya punya pandangan apa yang disebutkan oleh kecamatan untuk melihat mana yang memang paling prioritas untuk dilaksanakan di kecamatan. Itu yang penting Ibu Dewi Agung Singapura di dalam penyambutan kami tentu banyak salah, banyak dosa. Karena itu melalui kesempatan ini baik tim kecamatan maupun undangan dari desa, saya mohon maaf. Agung Singapura, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjalan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Doa saya menyertaimu kalau ada mobil di depan segera rem dan bersabar. Dorong Muslim. Bahwa saya secara pribadi memang dalam konteks musrek kecamatan ini terlibat dari dulu. Nah, dalam pengalaman ini berdasarkan refleksi saya pribadi memang ada perubahan-perubahan yang dalam konteks mekanisme ada perubahan. Kalau dulu awal-awalnya forum musrek kecamatan itu adalah merupakan forum mengawinkan antara perencanaan partisipatif yang sudah dihasilkan di masing-masing desa berdasarkan usulan masyarakat. Nah, dibawalah ke forum kecamatan, lalu kemudian disitulah dikawinkan dengan ganja masing-masing. Nah, dalam konteks mengakomodasi proses-proses perencanaan masyarakat waktu itu saya kira sangat baik. Artinya dapat diakomodir perencanaan masyarakat dalam renjai SKP. Nah, itu yang dalam perjalanannya kemudian sampai hari ini memang ada berdasarkan evaluasi dari tim fasilitator Wabil maka ada perubahan-perubahan. Nah, termasuk hari ini kemudian sejak tahun kemarin sebenarnya. Jadi proses-proses musyawarah ini sudah pada pendekatan digitalisasi, sudah pada pendekatan sistem. Maka sistem yang dipakai sekarang ini adalah sistem aplikasi sistem informasi pembangunan daerah SIP. Nah, ada kekuatan, ada kelemahan sistem ini. Pertama saya berbicara tentang kekuatannya adalah tentu mempermudah tim dalam rangka melakukan rekapitulasi usulan-usulan dari masyarakat. Nah, kelemahannya adalah dengan sistem ini tentu mengabaikan kemudian usulan-usulan yang sudah dibangun bersusah payah di tingkat masyarakat itu, ketika dia tidak sesuai dengan kamus usulan itu maka tereliminir. Maka dengan sistem ini juga bisa kemudian mengurangi proses-proses perencanaan partisipatif. Nah, termasuk kemudian tahun ini jauh lebih singkat lagi proses-proses musyawarah perencanaan masyarakat melalui musyawarah kecamatan, yaitu masing-masing desa kemudian diminta 7 prioritas masing-masing desa, kemudian diinput dalam sistem
SIPD tadi. Lalu kemudian dalam forum musren kecamatan ini menentukan 2 skala prioritas. Nah, cuma problemnya adalah ketika kemudian goal akhir kan yang diharapkan rencananya adalah bagaimana tidak saja merencanakan, tapi perencanaan ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Nah, dari seluruh peserta musyawarah harapannya adalah bagaimana perencanaan yang sudah dikerudutkan dari 7 kemudian menjadi super prioritas 2 itu harapannya adalah dapat dilaksanakan 2 prioritas itu. Tapi kalau saya melihat kemudian termasuk apa yang disampaikan oleh tim fasilitator Bapeda bahwa 2 ini juga tidak ada jaminan kemudian harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena memang tentu walaupun 2 itu kan dari seluruh desa juga mengusulkan hal yang sama, maka tentu kemampuan keuangan daerah yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itu kalau hemat saya mestinya mungkin ini penting dievaluasi. Apakah musrenbang kecamatan ini masih perlu tidak dilakukan? Nah, itu dulu pertanyaannya. Kalau dengan mekanisme yang semua sudah dilaksanakan, tidak ada jaminan kemudian pembangunan dilaksanakan. Nah, hemat saya ya, tentu mungkin ke depan tidak lagi lewat forum musren kecamatan, tapi dengan ada surat dari kabupaten yang meminta ke kecamatan untuk kemudian masing-masing desa misalkan sudah 2 saja disampaikan usulan super prioritas desa, lalu kemudian disampaikan ke Bapeda. Cukup tidak lewat forum musren kecamatan yang mengumpulkan banyak orang, dan itu biasa. Daripada kemudian proses ini dilakukan begitu panjang dan segala macam, mending saja kemudian biaya kegiatan musren kecamatan itu dialihkan untuk biaya pembangunan.